Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 141. Xuan Ying. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengungkapkan perasaanmu? Oh, maaf, apa aku terlalu gegabah dan mengganggu waktumu? Ning Zilan memiliki ekspresi yang lucu dan terlihat sangat polos. Tidak seperti itu. Pikir Lin Xuanying dalam hati, untungnya kau datang menyelamatkanku, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Meskipun Xiang Ziyu merasa sedikit tidak senang, apa yang dapat dia lakukan menghadapi Ning Zilan, seorang gadis kecil yang lucu. Dia bahkan curiga kalau Ning Zilan sengaja datang untuk membuat masalah lalu bertingkah lucu dan bodoh. Tidak apa-apa, Suster Zilan, jangan pedulikan itu. Xiang Ziyu hanya bisa tersenyum anggun. Ngomong-ngomong, Zilan, kamu tiba-tiba datang menemuiku, ada apa? Lin Xuanying mengedipkan mata pada Ning Zilan saat dia berbicara. Maksudnya, meskipun kamu tidak punya kegiatan apapun, kamu harus cari kegiatan supaya aku bisa pergi. Tentu saja aku ada urusan. Teman onlinemu datang menemuimu, jadi aku membawanya ke sini. Netizen. Lin Xuanying tertegun dan berpikir, kalau aku minta kamu mengarang cerita, pasti tidak akan terlalu keterlaluan, kan? Dari mana datangnya netizen ini? Lihat, itu dia. Ning Zilan menunjuk Xiao Chen yang berdiri di pinggiran. Seketika kerumunan itu bubar, dan mata semua orang tertuju pada Xiao Chen. Anda. Lin Xuanying menatap Xiao Chen dengan membayangkan. Xiao Chen tidak bertele-tele saat ini, dia langsung berjalan dan berkata dengan tenang, aku ingin bertemu kakekmu. Lin Xuanying tiba-tiba terbangun dan berkata, baiklah, aku akan membawamu ke sana. Membawa Xiao Chen menemui kakek bukan lagi alasan untuk menghindari Xiang Ziyu, tetapi karena ia kebetulan membutuhkan bantuan dari Xiao Chen. Sebenarnya, dia baru-baru ini berpikir untuk pergi ke kota Laning untuk meminta bantuan Xiao Chen. Sekarang Xiao Chen kebetulan datang, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Xiang Ziyu tidak dapat menahannya saat ini, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Tidak ada salahnya Ning Zilan mencari Lin Xuanying, lagi pula, dia dan Lin Xuanying adalah teman baik. Namun Xiao Chen, seorang pria yang asal-usulnya tidak diketahui, membuatnya harus waspada. Xuanying, siapa dia? Temanku, jawab Lin Xuanying. Dia bukan dari Yanjing, aku belum pernah melihatnya. Xiang Ziyu melirik Xiao Chen dan berkata, banyak sekali orang di Yanjing, apa kamu sudah bertemu semuanya? Dan dia temanku, kenapa kamu harus bertemu dengannya dulu? Sikap Lin Xuanying terhadap Xiang Ziyu berubah drastis menjadi lebih buruk. Karena dia sedang terburu-buru sekarang dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Xiang Ziyu. Dia hampir meraih tangan Xiao Chen dan menariknya keluar. Hal ini tentu saja membuat Xiang Ziyu semakin marah. Dia berteriak, Lin Xuanying, kamu akan menyesali ini. Namun, Lin Xuanying tidak berhenti dan meninggalkan kampus bersama Xiao Chen dan Ning Zilan. Wah, Xuanying, berani sekali kamu barusan. Nggak perlu terlalu serius, kan? Atau kamu dan Xiao Chen beneran selingkuh? Ning Zilan bercanda dengan Lin Xuanying dengan sangat ceroboh. Lin Xuanying berkata dengan marah, Zilan, jangan bicara omong kosong, kakekku sakit, aku meminta Xiao Chen untuk merawat kakekku. Kakek Lin sakit. Ning Zilan langsung terkejut. Xuanying, apa kau bercanda? Kakek Lin sakit. Dokter ajaib nomor 1 di China sakit. Siapa yang akan percaya ini? Saya tidak tega bercanda. Siapa bilang dokter ajaib tidak akan pernah sakit? Pernahkah Anda mendengar bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Ning Zilan tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Xiao Chen bisa mengerti. Sebagai seorang dokter, jika Anda sendiri sakit, Anda akan memiliki imajinasi subjektif, terlalu banyak berpikir, dan ragu-ragu, yang seringkali menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa keterampilan dokter itu tidak cukup tinggi, wilayahnya tidak cukup tinggi, dan pengalamannya tidak cukup kaya. Secara logika, Dr. Jenius Lin Xingcheng seharusnya tidak berada dalam situasi seperti itu. Apakah ada cerita tersembunyi lainnya? Ada satu hal lagi yang mungkin perlu kukatakan padamu. Lin Xuanying tiba-tiba menatap Xiao Chen dengan ekspresi serius. Ada apa? Kakekku pernah bertanding dengan seseorang dalam bidang medis dan kalah. Lin Xuanying berkata dengan terkejut, saat itu, kakekku bahkan menggunakan 9 jarum Xuanyang, tapi tetap kalah. Ning Zilan bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya ketika mendengar ini, keahlian medis kakek Lin dikalahkan oleh orang lain. Mustahil, kan? Mungkinkah rumor itu benar? Akhir-akhir ini, dia sering mendengar orang mengatakan bahwa Lin Xingcheng kalah dalam kompetisi keterampilan medis dengan seseorang. Dia mencemooh saat itu, mengira seseorang menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Akan tetapi, sekarang Lin Xuanying sendiri yang mengakuinya, bagaimana mungkin itu salah? Siapa pihak lainnya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 jarum Xuanyang tidak ada apa-apanya baginya, tetapi dengan keterampilan medis di bumi, seharusnya sangat sedikit yang dapat melampaui 9 jarum Xuanyang. Entahlah.
Aku tidak ada di sana saat itu, dan kakek menolak memberitahuku detailnya. Baiklah, mari kita bertemu kakekmu dulu. Xiao Chen awalnya mengira bahwa reputasi Lin Xingcheng sebagai dokter jenius nomor satu di Tiongkok sudah cukup untuk mendukung keluarga Lin menjadi keluarga yang kuat. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa keluarga Lin hanya sedikit lebih baik daripada keluarga biasa, tetapi jauh lebih buruk daripada keluarga yang benar-benar berkuasa. Kakek. Bahkan dari kejauhan, Lin Xuanying terus berteriak, seolah dia tidak sabar. Di halaman keluarga Lin, seorang lelaki tua yang baik hati sedang duduk di singgasana, berjemur di bawah sinar matahari. Sekilas, lelaki tua itu tampak tidak berbeda dengan lansia normal lainnya seusianya. Ia sehat dan tidak terlihat sakit seperti yang dikatakan Lin Xuanying. Tetapi Xiao Chen tahu bahwa kenyataan bahwa ia tampak seperti lelaki tua normal sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak normal. Karena Lin Xingcheng bukan hanya seorang dokter ajaib, tetapi juga seorang ahli bela diri bawaan tingkat kedua. Pada usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, semangat dan kekuatannya seharusnya sama dengan orang pada umumnya yang berusia 30-an atau 40-an. Xuanying, kamu kembali, dan Zilan, ini. Lin Xingcheng menatap Xiao Chen dengan bingung. Kakek, ingatkan kakek apa yang pernah kukatakan, bahwa aku bertemu orang yang bisa menggunakan 9 jarum Xuanyang di kota Laning, Provinsi Jiangnan. Bisik Lin Xuanying. Mungkinkah itu dia? Lin Xingcheng tiba-tiba menjadi bersemangat dan menatap Xiao Chen dengan saksama. Akan tetapi, karena alasan fisik, dia jelas hanya bertahan dan tidak dapat menyembunyikan sedikit pun tanda-tanda penyakitnya. Sahabatku, bolehkah aku bertanya siapa yang mengajarimu 9 jarum Xuanyang? Xiao Chen tidak menjawab, tetapi bertanya, Lin Xingcheng, izinkan aku bertanya padamu dulu. Lin Xingcheng tertegun. Lin Xuanying berkata dengan cemas, Xiao Chen, bagaimana kau bisa memanggil kakekku dengan namanya? Ning Zilan juga berkata, Xiao Chen, kamu harus menghormati orang yang lebih tua dan memanggilku kakek Lin seperti aku. Tidak masalah. Lin Xingcheng melambaikan tangannya, menatap langsung ke arah Xiao Chen, dan berkata dengan nada serius, apa yang ingin kamu tanyakan? Xiao Chen juga bertanya dengan serius, apakah kamu keturunan asli Sekte Yuxiao? Setelah kata-kata ini diucapkan, Ning Zilan baik-baik saja, tetapi ekspresi Lin Xuanying langsung berubah. Xiao Chen, kenapa kau bertanya begitu? Bagaimana mungkin kakek ada hubungannya dengan klan Yuxiao? Keluarga Lin kita tidak ada hubungannya dengan klan Yuxiao. Yuxiaomen adalah kata tabu di Yanjing. Banyak orang harus menghindari kecurigaan dan tidak boleh berhubungan dengan Yuxiaomen. Jika kakek mengakui bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Yuxiaomen, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya. Xiao Chen melirik Lin Xuanying dan berkata, diamlah dan biarkan kakekmu memikirkannya sebelum menjawab. Lin Xuanying sedikit terkejut dan hendak membantah sesuatu. Pada saat ini, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Xingcheng akhirnya berkata, ya, saya memang murid Sekte Yuxiao. Bab 142. Lin Xingcheng adalah tokoh terkenal dalam sejarah Xiao Chen. Jika Lin Xingcheng bukan murid Sekte Yuxiao, dia akan langsung menyangkalnya tanpa ragu sedikitpun. Terlebih lagi, karena Lin Xingcheng mengetahui 9 jarum Xuanyang, dia pasti ada hubungannya dengan Yuxiaomen. Namun, Lin Xuanying tidak dapat mempercayainya dan bertanya dengan heran, kakek, apakah kakek mengatakan yang sebenarnya? Apakah kakek murid Sekte Yuxiao? Lin Xingcheng mengangguk dan mendesah, ya, waktu itu aku bahkan lebih muda darimu, hanya remaja. Aku bersyukur kepada guru karena telah menerimaku. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, Sekte Yuxiao dikhianati, dan semuanya berubah drastis dalam semalam. Karena kakekmu, Sun, dan aku masih muda, kami dilindungi dan diturunkan gunung pada kesempatan pertama, lalu kami melarikan diri. Mendengar ini, Xiao Chen tahu bahwa kakek Lin Xuanying, yang disebutkan Lin Xingcheng, adalah Sun Yide, pendiri Wuxin Hall. Lin Xingcheng belajar ilmu kedokteran di Yuxiaomen, sedangkan Sun Yide belajar cara memurnikan alat-alat sihir dan jimat. Sun Yide sepertinya sudah meninggal. Ketika Lin Xuanying pergi ke kota Laning dan melihat Rosario Sun Yide, ia mungkin ingin membelinya sebagai oleh-oleh, jadi ia bersaing dengannya untuk mendapatkannya. Kakek, lalu 9 jarum Xuanyang juga. Ya, 9 jarum Xuan yang berasal dari Sekte Yuxiao. Sudah ku bilang itu warisan leluhur kita, tapi aku tak punya pilihan. Lagi pula, terlalu banyak orang yang mengincar Sekte Yuxiao. Lin Xuanying tertegun sejenak, lalu menatap Xiao Chen dan bertanya, lalu apakah kamu juga mempelajari 9 jarum Xuanyang dari Sekte Yuxiao? Apakah kamu juga keturunan Sekte Yuxiao? Tidak. Lin Xingcheng membantah. Keahlian medis Sekte Yuxiao selalu diwariskan dari satu orang ke orang lain. Kanon medis ada di tanganku, dan guruku gugur dalam insiden Sekte Yuxiao. Tak boleh ada penerus lain untuk 9 jarum Xuanyang selain aku. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius, jadi.
Siapa kamu dan di mana kamu mempelajari 9 jarum Xuanyang? Xiao Chen tidak terburu-buru menjawab, dan malah bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kanon medis ada di tanganmu. Bagus. Kakek, apa itu kanon medis? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Lin Xuanying terkejut. Lin Xingcheng tak segan menjawab, kitab suci kedokteran adalah kitab suci kedokteran yang sangat mendalam. Saat itu, kakek saya baru menjadi murid sekte Yuxiao dalam waktu singkat, jadi sang guru tidak banyak mengajarinya ilmu kedokteran. Maksudku, kakek, semua keterampilan medisku dipelajari dari kitab suci kedokteran. Lin Xuanying takjub saat mendengarnya, kakek belajar secara otodidak, sungguh hebat. Lin Xingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena aku hebat, tapi karena kitab kedokteran itu misterius. Kakek, 9 jarum Xuanyang juga tercatat dalam kitab suci kedokteran. Tentu saja, 9 jarum Xuanyang adalah keterampilan medis terkuat kedua dalam kitab suci kedokteran. Jika jarum ke-9 mencapai kekuatan tertingginya, secara teoritis ia dapat menyembuhkan penyakit apapun yang sulit dan rumit di dunia. Peringkat kedua, Lin Xuanying tertegun dan bertanya dengan bingung, bagaimana dengan peringkat pertama? Lin Xingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, keahlian unik nomor 1 hanya tercatat namanya, tanpa deskripsi apapun. Tak seorang pun bisa mempelajarinya. Siapa namanya? Satu jari mengarah pada misteri. Begitu 4 kata ini keluar, Lin Xuanying dan Lin Xingcheng terkejut pada saat yang sama. Karena orang yang mengucapkan nama ini adalah Xiao Chen. Bagaimana mungkin kamu tahu hal itu? Lin Xingcheng sangat terkejut. Halaman terakhir, Medical Canon, hanya mencatat 4 kata. Satu jari dapat mengarah ke segalanya. Rahasia ini tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia, kecuali mereka yang telah membaca Medical Canon. Bagaimana Xiao Chen bisa tahu? Mampu menggunakan 9 jarum Xuanyang dan mengetahui cara menggunakan satu jari untuk membuka semua misteri, mungkinkah Xiao Chen juga telah membaca kitab kedokteran klasik? Xiao Chen tidak menjawab langsung. Setelah mengamati tubuh Lin Xingcheng dengan indera spiritualnya, ia bertanya, apakah penyakitmu merupakan penyakit tersembunyi yang terakumulasi dari paparan racun selama bertahun-tahun? Bisakah kamu memberitahukannya? Lin Xingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keterampilan medis Xiao Chen dengan mata baru lagi, dan menghela nafas. Sewaktu muda, saya mempelajari kanon medis secara otodidak, yang membutuhkan banyak percobaan dan latihan. Saya terpapar terlalu banyak virus dan racun, sehingga terinfeksi banyak toksin. Racun-racun ini mungkin tidak menimbulkan dampak apapun pada saat itu, tetapi racun-racun tersebut terakumulasi sedikit demi sedikit seiring waktu, dan kini telah menjadi penyakit yang tak tersembuhkan. Mendengar ini, Lin Xuanying berkata dengan gugup, kakek, apakah tidak ada cara untuk membasmi racun-racun itu sepenuhnya? Lin Xingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masalah yang sudah terakumulasi selama puluhan tahun. Penyakit itu ada di seluruh tubuh dan jauh di dalam sumsum tulang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memberantasnya? Alasan kamu kalah dalam kompetisi keterampilan medis juga karena alasan fisik. Tanya Xiao Chen. Sepertinya Xuanying sudah memberitahumu. Lin Xingcheng melirik Lin Xuanying dan menghela napas. Ya, sebenarnya, kemampuan medisku memang sudah menurun sejak beberapa tahun yang lalu. Lin Xuanying tiba-tiba menatap Xiao Chen dan bertanya dengan penuh harap, Xiao Chen, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan penyakit kakek? Ketika Lin Xingcheng mendengar ini, dia juga tersentuh. Jika 9 jarum Xuanyang mencapai level tertingginya, seharusnya dapat membersihkan racun yang telah terkumpul dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan 9 jarum Xuanyang pada dirinya sendiri, dan putra serta cucunya Lin Xuanying juga tidak dapat menggunakan jarum ke-9, jadi dia menghentikan pengobatan. Xiao Chen memandang Lin Xuanying dan Lin Xingcheng, berpikir sejenak, lalu berkata, 9 jarum Xuanyang terlalu rumit. Karena kalian adalah pewaris sekte Yuxiao, aku akan membantu kalian dengan satu jari Xuanqi. Begitu dia selesai berbicara, dia maju beberapa langkah, mengaktifkan Huangji Huaxian Jue, dan sebelum yang lain bisa bereaksi, dia mengarahkan jarinya ke dahi Lin Xingcheng. Seketika, langit dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan Lin Xuanying dan Ning Zilan di samping mereka menjadi buta sementara, dan mereka tanpa sadar menutupi mata mereka dengan tangan. Setelah sekitar 5 atau 6 detik, cahaya memudar dan Xiao Chen menarik tangannya. Ada apa? Apa yang terjadi? Ning Zilan melepaskan tangannya dan membuka mulutnya karena terkejut. Mengapa tiba-tiba bersinar? Kakek, bagaimana perasaanmu? Lin Xuanying awalnya ingin bertanya pada Lin Xingcheng apakah dia baik-baik saja, karena dia melihat Xiao Chen menusukkan jarinya ke kepala Lin Xingcheng. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kulit Lin Xingcheng telah membaik pesat dalam sekejap, seolah-olah dia 20 tahun lebih muda. Lin Xingcheng tidak menjawab, tetapi hanya menatap Xiao Chen dengan kaget. Satu jari. Hanya satu jari. Semua racun yang terkumpul dalam tubuh saya selama puluhan tahun dibersihkan. Mungkinkah ini keterampilan medis tertinggi yang tercatat dalam kitab kedokteran klasik, yang dapat mengungkap segalanya hanya dengan satu jari? Namun,
hanya ada satu nama yang tercatat dalam kitab kedokteran klasik. Sekalipun Anda telah membaca kitab kedokteran klasik, Anda tidak akan pernah bisa mempelajari trik ini. Satu-satunya orang di dunia yang memahami semua misteri penyakit hanya dengan satu jari mungkin adalah penulis asli Medical Canon. Siapa kamu? Lin Xingcheng menatap Xiao Chen dengan pikiran bingung. Penulis Medical Canon. Tidak mungkin. Xiao Chen melirik Lin Xuanying dan Ning Zilan, lalu berkata kepada Lin Xingcheng, ikutlah denganku. Sambil berkata demikian, dia berjalan memasuki rumah, seakan-akan dia telah menjadi tuan rumah di sini. Setelah tertegun sejenak, Lin Xingcheng tiba-tiba melompat dari kursi dan berkata dengan tegas kepada Lin Xuanying dan dua lainnya. Kalian berdua keluar dulu, dan ingat jangan menguping. Sambil berbicara, dia mengikuti Xiao Chen ke dalam rumah dan menutup pintu serta jendela. Xuanying, apa yang terjadi antara Xiao Chen dan kakek Lin? Pikiran Ning Zilan dipenuhi pertanyaan. Lin Xuanying juga bingung. Namun satu hal yang dapat ia lihat, bahwa penyakit kakeknya nampaknya sudah jauh lebih baik, bahkan sudah sembuh total. Mungkinkah karena jari Xiao Chen? Bab 143. Di dalam ruangan, Xiao Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, membelakangi Lin Xingcheng. Lin Xingcheng tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati, sahabatku, apa yang baru saja kau gunakan benar-benar merupakan teknik satu jari untuk semua hal mendalam yang tercatat dalam kitab kedokteran. Ya atau tidak, sebagai dokter ajaib, kurasa kau sudah memutuskan. Jadi, kenapa repot-repot bertanya? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Lin Xingcheng tercengang dan berkata, saya sungguh tidak percaya. Kitab suci kedokteran hanya mencatat nama tanpa deskripsi apapun. Xiao Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, sebenarnya, Medical Canon di tanganmu hanyalah sebuah fragmen, atau setengahnya saja. Apa? Salinan sisa? Lin Xingcheng terkejut. Namun kemudian, ia bertanya dengan bingung, lalu kenapa kamu tahu? Guru tidak pernah memberitahu saya tentang ini, dan mungkin guru pun tidak tahu. Tuanmu tidak tahu apa-apa, tapi aku tahu. Bisakah kau menebak hubungan antara aku dan Yu Xiaomen? Xiao Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya sepenuhnya. Pertama-tama, itu terlalu mengejutkan. Kedua, Lin Xingcheng mungkin tidak mengenal dirinya sendiri. Lagi pula, ketika Lin Xingcheng bergabung dengan Yu Xiaomen, dia telah meninggalkan bumi selama lebih dari 100 tahun. Dia pergi ke Lin Xingcheng hanya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan mendapatkan sedikit kepercayaan. Lin Xingcheng secara alami cerdas dan dapat menebak bahwa Xiao Chen memiliki hubungan dekat dengan Sekte Yuxiao, dan setidaknya statusnya jauh lebih mulia daripada murid biasa seperti dia. Terlebih lagi, Xiao Chen menggunakan teknik satu jari untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi yang telah lama dideritanya. Anugerah penyelamat hidupnya ini membuatnya mustahil untuk meragukan Xiao Chen lagi. Jika kau ingin bertanya, tanyakan saja. Lin Xingcheng menatap Xiao Chen dan berkata, saya ingin tahu detail insiden gerbang Yuxiao. Bisa. Lin Xingcheng tidak menyembunyikan apapun tentang masalah ini dan menjelaskannya secara rinci. Situasi dasarnya mirip dengan apa yang dikatakan Lin Xuanying di awal. 3 agen rahasia telah bersembunyi di Sekte Yuxiao selama lebih dari 20 tahun, menunggu kesempatan yang tepat untuk bersatu dengan beberapa kekuatan asing, merusak Sekte Yuxiao dan mencuri sebagian besar warisan berharga Sekte Yuxiao. Apakah kamu tahu keberadaan ketiga orang itu sekarang? Tanya Xiao Chen. Menemukan ketiga pengkhianat itu dapat, di satu sisi, membalaskan dendam Yu Xiaomen, dan di sisi lain, mendapatkan kembali apa yang mereka curi dari Yu Xiaomen. Kebanyakan barang yang ditinggalkannya untuk Yu Xiaomen saat ia meninggalkan bumi tidak berguna baginya, tetapi beberapa di antaranya cukup berharga. Belum lagi senjata spiritual, dia pernah meninggalkan senjata peri untuk Yu Xiaomen sebagai harta sekte. Senjata abadi, seperti namanya, adalah senjata ajaib dari dunia abadi. Belum lagi di bumi, bahkan di dunia kultivasi, itu adalah hal yang tertinggi. Jika dia dapat menemukan senjata abadi itu, memurnikannya, dan mengekstrak energi spiritual abadi darinya untuk kultivasi, kultivasinya akan maju pesat. Selain dia, tidak ada seorang pun di bumi yang benar-benar dapat menggunakan senjata ajaib itu, apalagi menghancurkannya. Oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai kerusakan pada senjata ajaib tersebut setelah sekian tahun. Lin Xingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bertiga menghilang setelah kejadian itu. Aku diam-diam telah berusaha mencari tahu tentang mereka selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Mungkin mereka telah melarikan diri ke luar negeri, tetapi... Tapi apa? Ada seseorang yang mungkin terkait dengan insiden aslinya. Wei Hao. Huang Fuming, salah satu dari 6 master alam bela diri sejati terhebat di dunia. Huang Fuming. Hati Xiao Chen tergerak dan dia bertanya, apakah kamu tahu keberadaannya? Huang Fuming konon pernah menjadi guru bagi dewa militer Duan Qingchang, tetapi setelah Duan Qingchang naik daun, ia perlahan menghilang dari sorotan publik. Ada yang bilang ia hidup menyendiri di Kota Naga. Kota Naga. Tempat ini membuat Xiao Chen tampak sedikit aneh.
Lin Xuanying dan Ning Zilan menunggu di luar. Mereka sangat patuh dan tidak maju untuk menguping. Namun, mereka sangat cemas dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan kedua orang itu. Pada saat ini, ayah Lin Xuanying, Lin Wentian bergegas masuk. Xuanying, di mana kakekmu? Lin Wentian bertanya dengan cemas. Ada tamu di sini, dan kakek sedang berbicara dengannya di dalam. Ayah, ada apa? Tanya Lin Xuanying penasaran. Lin Wentian tidak menjawab, dia hanya mendobrak pintu. Lin Xuanying ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat, jadi dia segera mengikutinya masuk. Xiao Chen dan Lin Xingcheng masih berbicara ketika Lin Wentian tiba-tiba menerobos masuk dan menyela mereka. Bajingan, siapa yang membiarkanmu masuk? Teriak Lin Xingcheng. Lin Wentian melirik Xiao Chen, lalu berkata kepada Lin Xingcheng dengan cemas, berkeringat deras, ayah, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Apa masalahnya? Keluarga Song baru saja mengeluarkan pemberitahuan, yang mengatakan bahwa mereka akan mengadakan upacara penobatan Wang Rong sebagai dokter ajaib dalam 2 hari. Upacara penobatan dokter ajaib. Lin Xuanying bergegas masuk dari luar dan bertanya dengan marah, siapa Wang Rong? Kenapa dia dokter ajaib? Kakek satu-satunya dokter ajaib. Lin Xingcheng menghela napas, dia memang memenuhi syarat, karena setengah bulan yang lalu, aku kalah darinya. Kakek, apakah Wang Rong yang mengalahkanmu dalam keterampilan medis? Lin Xuanying bertanya dengan heran. Tidak buruk. Lin Xingcheng mengangguk. Lin Xuanying tertegun sejenak, lalu langsung berkata, itu tidak masuk hitungan. Kakek sedang sakit saat itu. Sekarang kakek sudah sehat, dia pasti menang. Apa? Ayah, apa ayah sudah sembuh? Tanya Lin Wentian tak percaya. Yah, untungnya, kita punya bantuan Tuan Muda Xiao. Lin Xingcheng sudah menganggap Xiao Chen sebagai keturunan pejabat senior Sekte Yuxiao. Bagus sekali. Ayo kita ajak Wang Rong bertanding lagi dan biarkan keluarga Song menyaksikan siapa dokter nomor 1 di Tiongkok. Lin Wentian sangat bersemangat. Namun, Lin Xingcheng terdiam sesaat, seolah ragu-ragu. Ayah, kenapa ayah ragu-ragu? Keluarga Song juga mengirimi kita undangan, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka ingin mengejek kita. Kalau kita tidak pergi dan membuktikannya, apa mereka akan menertawakan kita dan membiarkan dunia menertawakan kita? Lin Xingcheng masih belum bisa mengambil keputusan. Ia menatap Xiao Chen dan bertanya, Tuan Xiao, apakah menurutmu aku harus pergi dan membuktikannya? Xiao Chen bertanya dengan tenang, apa arti gelar Dokter Ilahino? 1 Tiongkok bagi Anda, itu cuma reputasi kosong. Kata Lin Xingcheng tenang, sebagai dokter, kamu seharusnya menyelamatkan dunia, bukan mengejar ketenaran. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak peduli dengan ketenaran atau kehormatan, kenapa kamu ragu-ragu? Lin Xingcheng menghela napas, tapi kenyataan dan cita-cita seringkali berbeda. Aku tidak sendirian. Aku punya anak, cucu perempuan, keluarga, teman, dan keluarga besar Lin ini. Xiao Chen berkata sambil berpikir, jadi, kau membutuhkan gelar tabib Ilahino. 1 Tiongkok untuk melindungi mereka. Benar sekali. Lin Xingcheng mengangguk dan berkata, sebenarnya, keluarga Song telah mencoba merekrut keluarga Lin kita dan meminta kita untuk bergantung pada keluarga Song, tetapi aku telah menolak mereka beberapa kali. Drama Wang Rong ini pasti sudah diatur dengan cermat oleh keluarga Song. Begitu aku kehilangan gelar dokter ajaib, aku khawatir keluarga Song akan langsung mengambil tindakan terhadap keluarga Lin. Itulah kenyataannya. Lin Xingcheng menyandang gelar dokter ajaib nomor 1 di Tiongkok. Bahkan keluarga berpengaruh seperti keluarga Song pun tak berani melawan keluarga Lin karena pengaruhnya yang begitu besar. Tetapi begitu gelar ini dicabut, Lin Xingcheng dan keluarga Lin tidak akan berarti apa-apa dan hanya dapat dikendalikan oleh keluarga Song. Kalau begitu, ayo pergi. Aku akan memimpin serangan untukmu. Barangkali Lin Xingcheng adalah satu-satunya penerus sah Sekte Yuxiao yang tersisa, dan Xiao Chen tidak akan tinggal diam dan menyaksikan keluarga Lin ditindas. Bab 144. 2 hari kemudian, Xiao Chen, Lin Xingcheng, Lin Wentian, Lin Xuanying dan yang lainnya pergi ke keluarga Song. Ning Zilan tadinya orang luar, tapi dia berteriak-teriak ingin ikut bersenang-senang, jadi saya biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Begitu Lin Xingcheng muncul di tempat tersebut, dia langsung menarik perhatian semua orang. Karena semua orang tahu bahwa Lin Xingcheng sebelumnya diakui sebagai dokter nomor 1 di Tiongkok, tetapi dia bukanlah protagonis upacara penobatan hari ini. Ini tentu ironis. Dr. Lin, selamat datang. Song Xingguo, kepala keluarga Song, segera keluar untuk menyambut mereka, tetapi wajah tersenyum itu tampak seperti seekor rubah yang mengucapkan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Lin Xingcheng berkata, Tuan Song terlalu sopan. Dr. Lin, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ada yang ingin kukatakan padamu. Bagaimana kalau kau ikut aku masuk? Kata Song Xingguo melirik Xiao Chen dan yang lainnya. Lin Xingcheng ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dr. Lin, tolong. Wentian, Xuanying, hibur Tuan Muda Xiao.
Aku akan segera kembali. Ayah, apakah ayah ingin aku ikut? Lin Wentian sedikit khawatir. Bagus. Lin Xingcheng melambaikan tangannya dan masuk ke ruang dalam bersama Song Xingguo. Bukankah mereka bilang keluarga Song sedang mengincar kita? Lin Xuanying bertanya dengan bingung, kenapa Song Xingguo masih begitu antusias dengan kakek? Xiao Chen berkata dengan tenang, dia ingin melakukan negosiasi terakhir dengan kakekmu. Perundingan. Yah, status dan pengaruh kakekmu memang sudah mengakar kuat. Selama kakekmu bersedia bergantung pada keluarga Song bisa membatalkan upacara penobatan hari ini dan tetap membiarkan kakekmu menjadi dokter ajaib. Lin Xuanying menjadi termenung setelah mendengar ini. Tujuan keluarga Song masih merekrut kakek dan mengkonsolidasikan pengaruh keluarga Song di Yanjing. Namun kakekku bukanlah orang yang tunduk pada yang berkuasa, jadi dia pasti akan menolaknya sampai akhir. Jika dia keluar nanti, dia mungkin akan berselisih pendapat dengan keluarga Song. Upacara hari ini penuh dengan risiko. Banyak orang telah hadir di tempat tersebut, termasuk para bangsawan dengan status terkemuka dan personel dari lembaga yang sangat berwenang. Mengesampingkan pengaruh besar keluarga Song, banyak orang juga sangat tertarik dengan tipu muslihat pergantian gelar dokter ajaib dan ikut datang ikut bersenang-senang. Xuan Ying. Seorang pemuda berpakaian rapi melangkah ke arah Xiao Chen. Xiang Ziulah yang menyatakan cintanya kepada Lin Xuanying di Universitas Pengobatan Cina Yanqing 2 hari lalu. Xiang Ziu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lin Xuanying sedang kesal dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Xiang Ziu pertama kali melirik Xiao Chen, mencibir tanpa alasan, lalu berkata kepada Lin Xuanying. Xuanying, aku di sini hanya untuk menasihatimu agar tidak melawan keluarga Song jika kau tidak tahu batasanmu sendiri. Kapan keluarga Xiangmu berkolusi dengan keluarga Song? Lin Xuanying mencibir. Keluarga Xiangku dan keluarga Song selalu punya hubungan baik. Kata Xiang Ziu, Xuanying, sebenarnya, kalau kita bisa bersama, keluarga Song akan memberikan muka pada keluarga Xiangku dan berhenti mempersulit keluarga Linmu. Apa kau tidak mau mempertimbangkannya? Xiang Ziu, menyerah saja. Di hatiku, kau tidak sebaik Li Bin. Siapa yang mau menyukaimu? Kata Lin Xuanying dengan tidak sabar. Ketika Xiang Ziu mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Baiklah, Lin Xuanying, mari kita tunggu dan lihat. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu dia berbalik dan pergi menuju Ziu. Ayah, apakah aku terlalu keras kepala? Lin Xuanying sedikit khawatir. Lin Wentian menghiburnya, karena kita sudah berencana untuk melawan keluarga Song, kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Xiang. Keluarga Linmu benar-benar dalam situasi berbahaya. Kata Xiao Chen, entah sengaja atau tidak. Lin Wentian mendesah, tidak ada yang bisa kulakukan. Perairan Yanjing terlalu dalam, dan karakter ayahku terlalu jujur. Mata Xiao Chen berkilat, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Xiao Yan, jangan lakukan ini. Jize, aku tidak ingin melihatmu lagi, keluar dari sini. Di aula keluarga Song, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul dan bertengkar, menarik perhatian semua orang. Tentu saja, ini juga termasuk Xiao Chen. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Kedua orang ini persis pria dan wanita yang kami temui di luar gerbang Yuxiao di Gunung Beiling belum lama ini. Hari itu mereka saling mencintai dan mesra, tetapi hari ini mereka bertengkar. Wanita itu berasal dari keluarga Song dan langsung berjalan masuk ke ruangan dalam keluarga Song. Jize ingin ikut tetapi dihentikan oleh pelayan keluarga Song, dan tidak punya pilihan selain kembali ke aula. Dengan perasaan patah semangat, dia berjalan berkeliling aula, melihat sekeliling seolah mencari posisi yang cocok. Saat matanya melirik ke arah Xiao Chen, dia tiba-tiba tertegun. Kemudian, dia berlari ke Xiao Chen dan bertanya dengan heran, "Sobat, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Chen tidak menjawab, tetapi bertanya dengan santai, "Apakah kamu bertengkar dengan pacarmu?" Jize berkata dengan canggung, "Xiao Yan agak pemarah, dan kami sering bertengkar kecil. Kali ini, salahku. Saat aku berbelanja dengannya kemarin, aku bertemu peri kupu-kupu. Aku terlalu sering menatapnya, dan dia jadi marah." Mati Qianwu. Hati Xiao Chen tergerak. "Ya, tapi aku hanya mengagumi peri kupu-kupu, dan aku sama sekali tidak punya niat seperti itu." Jize menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ning Ruolan, yang berdiri di sampingnya, tampak menganggap Jize lucu. Ia menutup mulutnya dan tertawa, "Kalau begitu, kau harus menjelaskannya pada pacarmu." "Apa gunanya menjelaskan pada kami?" "Benar sekali." Lin Xuanying juga menganggapnya lucu. Jize bahkan lebih malu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya untuk sesaat. Xiao Chen merasa bahwa Jize cukup menarik dan orang baik, seperti yang terlihat dari fakta bahwa dia dengan baik hati menyarankannya untuk tidak memasuki sekte Yuxiao hari itu. Namun, dia tampaknya tidak memiliki pendapat tentang cara memperlakukan wanita dan mudah terpengaruh oleh mereka. "Namaku Jize. Bolehkah aku tahu siapa nama kalian?" Jize akhirnya tenang dan mengganti topik pembicaraan. "Jize,
Apa kau Jize? Ningxilan tiba-tiba terkejut, menatap Jize dengan saksama, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Zilan, apakah kamu mengenalnya? Lin Xuanying terkejut. Xuanying, dia adalah seorang jenius dalam daftar pedang bayangan ilahi Jize. Ningxilan tidak diam-diam mencintai Jize, tetapi dia memperhatikan semua talenta muda dalam daftar. Dia hafal setiap kisah ketenaran mereka. Dengan kata lain, dia adalah seorang penggemar. Jize, pedang bayangan ilahi. Lin Xuanying menatapnya dengan aneh, seolah-olah dia merasa bahwa gambaran Jize sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Saya Tuan Ji, senang bertemu dengan Anda. Lin Wentian juga menyapanya. Di antara para jenius dalam daftar tersebut, siapa yang merupakan orang biasa? Aku tidak menyangka kamu begitu terkenal. Xiao Chen menatap Jize dengan heran. Saya berhasil masuk daftar itu hanya karena keberuntungan dan berada di peringkat terakhir. Jize merasa malu dengan sanjungan dari semua orang dan tampaknya menganggapnya memalukan. Dia adalah orang yang paling lemah dan paling tidak kentara di antara orang-orang dalam daftar, benar-benar orang yang tidak ada apa-apanya. Meskipun dia sudah di urutan terakhir, dia masih ada di daftar. Ningxilan berkata dengan penuh harap, Jize, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Jika aku bisa mendapatkan tanda tangan seorang jenius dalam daftar itu, aku akan punya sesuatu untuk dipamerkan di depan teman-teman sekelas dan teman-temanku. Baiklah, baiklah. Ini bukan pertama kalinya Jize mengalami hal seperti itu. Ningxilan begitu antusias sehingga sulit baginya untuk menolak. Meskipun Song Yan sangat marah secara lisan, memarahi Jize dan menyuruhnya keluar, dia sebenarnya tidak ingin putus dengan Jize. Ketika dia berbalik untuk melihat apakah Jize benar-benar telah pergi, dia kebetulan melihat Jize dan Ning Ruolan berbicara dan tertawa di sana. Tiba-tiba, amarah yang tak terkendali muncul di hatiku. Bab 145. Ayo. Dari kejauhan, Song Yan meraung, lebih mengerikan daripada harimau betina. Ia berjalan dengan marah, menunjuk Ningxilan, dan bertanya. Siapa dia? Jize berpikir dalam hati, Xiao Yan, aku dan dia baru saja bertemu, tolong jangan salah paham. Namun, akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Penjelasan ini membuat Song Yan semakin marah. Baru ketemu, dan kamu sudah bisa ngobrol dengan antusias. Seberapa besar hatimu? Apa aku masih ada di matamu? Xiao Yan, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Jize kembali mengalami kesulitan bicara, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jize, akhirnya aku tahu orang seperti apa dirimu. Song Yan mencibir dan berkata, kemarin ada Dai Qianwu, dan hari ini ada gadis desa lain yang muncul entah dari mana. Kau ingin membawa mereka semua, kan? Meskipun Ningxilan tidak secantik Dai Qianwu, dia tetap modis dan memiliki beberapa penampilan. Song Yan secara langsung menyebut Ningxilan sebagai gadis desa, yang jelas merupakan ejekan terhadapnya. Namun, Ningxilan berpikiran sederhana dan tidak marah. Ia melangkah maju untuk membela Jize dan berkata, Nona Song, saya baru saja meminta tanda tangan Tuan Ji. Jangan salah paham. Menjauhlah dariku, dasar jalang tak tahu malu. Song Yan sangat marah dan menamparnya. Bang! Sebuah tamparan keras terdengar, membuat Ningxilan tertegun. Zilan! Lin Xuanying melangkah maju untuk mendukung Ningxilan, memelototi Song Yan, dan bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul seseorang? Jize juga berteriak, Xiao Yan, kamu bertindak terlalu jauh. Mendengar ini, Song Yan menatap Jize sambil tersenyum dan berkata, jadi, Jize, kamu benar-benar membentakku karena seorang wanita yang baru kamu temui. Jize tiba-tiba melunak lagi, dan berkata dengan malu, Xiao Yan, bisakah kau berhenti membuat masalah? Aku akan membuat masalah. Ini rumahku. Aku bisa membuat masalah sesukaku. Song Yan menjadi gila dan benar-benar tidak masuk akal. Dia menatap Ningxilan lagi dan berkata dengan dingin. Kamu merasa dirugikan saat aku memukulmu, bukan? Ningxilan menggigit bibirnya erat-erat, air mata penghinaan berkilau di matanya. Tertekan. Tentu saja saya merasa dirugikan. Siapa yang tidak merasa kesal jika ada yang menamparkan wajahnya tanpa alasan? Namun dia tidak bisa marah, tidak bisa membantah, dan tidak bisa melawan. Dia adalah putri tertua keluarga Song, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Nona Song, maafkan saya, tapi Tuan Ji dan saya benar-benar tidak ada hubungannya, tolong jangan salah paham. Apakah menyesal sudah cukup? Song Yan menunjuk ke arah pintu dan berteriak, keluar sekarang juga. Upacara penobatan belum dimulai, dan konflik serta pertengkaran sengit di sini tentu saja menjadi fokus seluruh acara. Banyak orang yang mengenal Song Yan, dan telah lama menyadari kesombongan dan sikap tidak masuk akalnya. Jelaslah bahwa Song Yan bersikap tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya karena nama belakangnya adalah Song. Nona Song, bukankah sudah waktunya untuk berhenti? Teriak Lin Xuanying pada Song Yan sambil menghibur Ningxilan yang matanya merah dan bengkak.
Apakah ada yang salah dengan wanita ini? Tidak akan. Aku akan mengusirnya hari ini. Apa yang bisa kau lakukan? Semakin banyak orang membela Ning Zilan, semakin Song Yan merasa tidak nyaman. Ia mengulurkan tangan untuk menarik Ning Zilan dan menyeretnya keluar. Namun pada saat itu, ada tangan lain yang terulur dan mencengkeram pergelangan tangannya. Ah! Kamu. Lepaskan, tanganmu patah. Kekuatan dahsyat itu membuat Song Yan merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen dengan kaget sekaligus marah, beraninya kau bersikap kasar padaku. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Seseorang benar-benar berani menyerang putri sulung keluarga Song. Siapa orang ini? Ning Zilan menatap Xiao Chen yang berdiri di depannya, dan terharu. Dengan mata merah, ia berkata, Xiao Chen, lupakan saja. Aku akan keluar saja. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Song Yan dengan acuh tak acuh. Awalnya, Song Yan dan Jize sedang berdebat, dan sebagai orang luar, dia tidak ingin terlibat, jadi dia secara tidak sadar mundur 2 langkah dan menjaga jarak. Namun Song Yan tiba-tiba menyerang Ning Zilan, dan dia tidak dapat mentolerirnya lagi. Kamu, apa yang kamu lihat? Song Yan merasa sedikit menyeramkan ketika Xiao Chen menatapnya. Kamu nggak mau aku lihat. Baiklah. Xiao Chen mengangkat tangannya dengan dingin. Bang! Tamparan yang 10 kali lebih keras dari tamparan sebelumnya mendarat keras di wajah Song Yan, menyebabkan seluruh pipinya menjadi merah dan bengkak. Dalam sekejap, seluruh hadirin terdiam. Kamu berani memukulku. Setelah beberapa saat linglung, Song Yan bergegas menuju Xiao Chen seperti orang gila. Namun Xiao Chen mencibir dan menendang keluar. Peng! Song Yan terlempar keluar dan menghantam dinding aula, rambutnya acak-acakan. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Xiao Chen benar-benar berani. Tamparan saja tidak masalah, tapi dia benar-benar mengusir putri sulung keluarga Song. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit lega. Itu benar-benar membuat saya merasa lega. Xiao Yan. Jize tanpa sadar berlari ke arah Song Yan dan membantunya berdiri. Jize, bunuh dia untukku, bunuh dia. Teriak Song Yan dengan mata merah. Ini. Jize melirik Xiao Chen, ragu-ragu. Dasar sampah tak berguna, jenius macam apa ini? Apa aku, Song Yan, buta karena menyukaimu? Song Yan benar-benar kecewa dan marah terhadap Jize dan mendorongnya pergi. Seseorang, bunuh orang itu untukku. Keluarga Song sudah mengirimkan para ahli. Ketika mereka melihat nona muda mereka dipukuli dan menerima perintah dari nona muda, mereka semua bergegas menuju Xiao Chen. Tepat pada saat ini, berhenti. Song Xingguo dan Lin Xingcheng keluar. Ayah. Song Yan menutupi pipinya dan berlari ke Song Xingguo, menunjuk Xiao Chen dan berkata dengan panik, aku ingin dia mati, bunuh dia sekarang. Song Xingguo biasanya sangat menyayangi putri tunggalnya. Melihat putrinya diperlakukan begitu buruk, hatinya hancur dan ia berteriak dingin kepada Xiao Chen. Wah, meskipun kamu dibawa ke sini oleh Dr. Ilahi Lin, kamu harus memberiku penjelasan. Suasana di aula tiba-tiba membeku. Semua orang tidak dapat menahan keringat dingin untuk Xiao Chen. Mengalahkan Song Yan membuat saya merasa lega saat itu. Tetapi sekarang menghadapi kemarahan Song Xingguo, bagaimana Xiao Chen harus menanggungnya? Sayangnya, dia masih muda dan energik. Aku khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan keluarga Song hari ini. Itu tak terelakkan. Jika dia mengalahkan Song Yan di keluarga Song, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Lin Xingcheng juga merasa ada yang tidak beres dan memohon kepada Song Xingguo, Tuan Song, jangan impulsif. Saya khawatir ada kesalahpahaman. Salah paham. Song Xingguo berkata dengan marah, Dr. Ilahi Lin, bukannya aku tidak menghormatimu. Kau juga lihat dia begitu keras pada Yaner, wanita lemah. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Ini. Lin Xingcheng terdiam sesaat. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen begitu sembrono. Keluarga Song bukanlah keluarga biasa. Seharusnya Xiao Chen tidak memukul seseorang tanpa mempertimbangkan hal ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Ini salahku. Ning Zilan menyadari bahwa ia telah menyebabkan bencana besar. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia segera berkata, Tuan Song, saya ingin meminta maaf kepada Nona Song. Bolehkah? Song Xingguo melirik Ning Zilan dan mendengus, diamlah jika aku tidak menyuruhmu. Kemudian, dia menatap lurus ke arah Xiao Chen, aku hanya ingin dia memberiku penjelasan. Kau mau penjelasanku? Baiklah, akan kuberikan padamu. Setelah dia selesai berbicara, semua orang mengira Xiao Chen akan menyerah. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga, lagi pula, kita berhadapan dengan keluarga Song. Namun tak lama kemudian, di tengah tatapan bingung mereka, Xiao Chen perlahan mengangkat tangannya. Lemparkan ke udara. Peng! Song Yan, yang berdiri di samping Song Xingguo, belum bereaksi terhadap apa yang terjadi saat dia terlempar oleh ledakan energi dari udara. Bab 146.
Sebenarnya, bukan hanya Song Yan yang terkejut. Siapa lagi yang hadir yang mungkin terpikir dan bereaksi? Banyak master di sini yang bisa memancarkan kekuatan Ki atau telapak Ki melalui udara, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Tetapi inti persoalannya adalah Song Yan baru saja berdiri di samping Song Xingguo, dan Xiao Chen benar-benar menamparkan Song Yan di depan Song Xingguo. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap Song Xingguo dan seluruh keluarga Song. Yaner. Song Xingguo tersadar dan bergegas membantu Song Yan berdiri, tetapi mendapati Song Yan tidak sadarkan diri dan pingsan. Kamu berani sekali. Song Xingguo meminta seorang pelayan untuk menjaga Song Yan, lalu berdiri dan menatap Xiao Chen dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Song Xingguo begitu marah, dan pertama kalinya dia ingin memakan seseorang hidup-hidup. Kamu nggak mau penjelasan. Aku sudah menjelaskannya, tapi kamu kelihatan belum puas. Xiao Chen tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak menyadari telah mendapat masalah. Sebaliknya, ia bersikap seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Saya sangat puas, sangat puas. Wajah Song Xingguo tampak sedikit garang. Dia benar-benar kesal dengan Xiao Chen. Seseorang, potong anggota tubuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dua prajurit di alam bawaan tingkat kedua muncul dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan niat membunuh. Tuan Xiao, Xiao Chen, Lin Xingcheng dan Lin Xuanying ingin maju untuk membantu. Bahkan Ning Zilan ingin maju untuk memblokir serangan Xiao Chen. Mungkin, Xiao Chen mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh, lalu menjentikkan tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan lembut menyelimuti ketiga orang itu dan mendorong mereka keluar. Ini, Lin Xingcheng juga memiliki basis kultivasi alam bawaan tingkat kedua, dan pada saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Dia terkejut dengan sikap santai Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Chen tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga memiliki keterampilan seni bela diri yang dapat menyaingi para jenius di peringkat Feng Yun? Wah, keluarga Song tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. Berlututlah. Pada saat ini, dua prajurit dari keluarga Song mendekati Xiao Chen dengan aura tegas. Tetapi mata Xiao Chen berubah dingin dan energi pedang tak terlihat keluar dari tubuhnya. Tertawa. Dalam sekejap mata, darah berceceran di mana-mana. Kedua prajurit itu terbunuh di tempat, dan mayat mereka berserakan di mana-mana. Apa? Ekspresi Song Xingguo berubah drastis. Kalian keluarga seperti keluarga Song, bukankah kalian hanya punya dua prajurit? Tanya Xiao Chen dingin, apa kalian meremehkanku? Dasar orang gila yang beraninya kau membunuh orang di sini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Song Xingguo tiba-tiba mencibir dengan muram. Ketika semua orang yang hadir melihat kedua mayat itu, ekspresi mereka berubah. Xiao Chen mampu membunuh dua orang pendekar alam bawaan tingkat kedua dalam sekejap, yang menunjukkan bahwa ia juga seorang jenius bela diri yang sangat kuat. Namun latar belakang keluarga Song jauh melampaui itu. Alasan mengapa kami tidak segera mengambil tindakan adalah karena ini adalah Yanjing. Yanjing adalah ibu kota Kekaisaran Tiongkok. Kota ini penuh dengan bakat terpendam dan harimau yang sedang berjongkok. Keluarga seperti keluarga Song yang mampu menonjol di mata publik memiliki fondasi yang sangat kuat. Akan tetapi, pada saat yang sama, disiplin di Yanjing lebih ketat daripada di tempat lain. Di bagian selatan dan utara Sungai Yangtze, bukan hal yang aneh bagi para prajurit untuk tewas dalam pertempuran. Namun di Yanjing, membunuh dianggap tabu. Semakin kuat seorang prajurit, semakin banyak pula batasan yang harus mereka patuhi, dan mereka tidak dapat dengan mudah bertindak. Ini juga menjadi alasan mengapa Song Xingguo enggan mengambil tindakan meskipun Song Yan dipermalukan. Bahkan sampai saat ini, dalam kemarahannya dia hanya memerintahkan orang untuk memotong anggota tubuh Xiao Chen, tetapi tidak mengatakan untuk membunuhnya. Keluarga Song tidak berani mengabaikan hukum. Tuan Xiao, ini Yanjing. Ada beberapa hal yang tabu. Anda mendapat masalah besar. Lin Xingcheng tampak khawatir. Awalnya, Xiao Chen adalah penerus sekte Yuxiao, dan keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada dirinya. Bagaimanapun, ia harus menyelamatkan Xiao Chen dari keluarga Song. Tetapi karena Xiao Chen telah membunuh dua prajurit dari keluarga Song, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia lindungi hanya karena dia ingin. Menghadapi kekhawatiran Lin Xingcheng, Xiao Chen hanya berkata, apa pentingnya Yanjing? Bunuh saja mereka yang seharusnya dibunuh. Dimanapun kita berada, prinsip kita tidak akan berubah. Prinsip yang tak akan pernah berubah. Ini pertama kalinya dalam hidupku, Song Xingguo, melihat pemuda sebodoh itu. Tapi karena kau yang pertama bertindak, aku akan menghabisimu di sana-sini. Grup elang tak bisa menyalahkanku. Lagu Xingguo tertawa dengan marah. Seketika, tiga orang lagi dari keluarga Song melangkah keluar, dan aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Mereka adalah tiga pendeta agung alam Yuan sejati dari keluarga Song. Mereka bukan master alam Yuan sejati biasa. Mereka semua adalah master senior yang sudah lama terkenal dan tidak kalah dengan para jenius dalam daftar terbaik.
Apakah kita butuh 3 orang untuk bekerja sama dalam menangani seorang anak laki-laki? Semua orang terkejut. Song Xingguo benar-benar marah kepada Xiao Chen dan langsung mengirim 3 pendeta agung. Tunggu sebentar. Tepat ketika perang hendak pecah, Jize tiba-tiba berlari dan menghentikan 3 pendeta besar keluarga Song. Jize, apa yang kau lakukan? Teriak Song Xingguo dengan marah, aku sudah menyerahkan Yaner padamu, dan kau biarkan dia diganggu, tapi apa kau ingin menghentikanku membalaskan dendam Yaner? Paman Song, bukan itu maksudku. Suasana hati Jize berubah beberapa menit terakhir ini, dan dia berkata dengan serius, tapi Paman Song, jangan lupa aku dari grup Elang. Banyak orang terkejut ketika mendengar ini. Apakah Shen Yingjian Jize anggota grup Elang? Tentu saja, tidakkah kamu tahu bahwa guru Jize adalah guru dari grup Elang? Jadi ada hubungan seperti itu. Aku benar-benar bodoh. Song Xingguo juga tercengang dan bertanya, Jize, memangnya kenapa kalau kamu anggota grup Elang? Apa kamu akan melindunginya? Tidak, Paman Song salah paham. Jize berkata dengan tenang, maksudku, aku akan menghadapinya. Kau menghadapinya. Song Xingguo tertegun. Bagus. Jize berbalik dan menghadap Xiao Chen. Apakah kamu yakin ingin menyerangku? Xiao Chen menatap Jize dan berkata, Jize, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ning Zilan sangat cemas. Situasi Xiao Chen sudah cukup merepotkan, dan Jize ingin menambah penghinaan atas cederanya. Jize melirik Ning Zilan dan berkata, sudah kubilang, aku dari grup Elang, dan grup Elang punya aturannya sendiri. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatnya membunuh orang sesuka hati. Grup Elang yang mana? Kalian bukan teman. Ning Zilan bingung. Kita baru bertemu sekali, jadi kita tidak bisa dianggap teman. Jize menggelengkan kepalanya, dan meskipun kita berteman, kita tidak bisa membiarkannya melanggar hukum. Seperti yang dia katakan tadi, prinsip tidak bisa diubah. Kamu benar-benar tahu bagaimana menerapkan apa yang telah kamu pelajari. Kata Xiao Chen ringan. Xiao Chen, mungkin kita ditakdirkan untuk bukan teman, jadi mengapa tidak bertarung saja? Jize benar-benar berbeda dari sebelumnya, dengan aura menakjubkan yang terpancar darinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke udara dan menangkap pedang ajaib di tangannya. Itu pedang bayangan ilahi. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Jize biasanya sangat rendah hati dan tidak pernah bersaing dengan orang lain, jadi popularitasnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang disebutkan di atas. Tapi bagaimanapun juga, dia juga seorang jenius dalam daftar ini, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saya merasa jika Jize ikut bertanding, peringkatnya mungkin akan naik beberapa peringkat. Ya, aku juga merasa begitu. Semua orang membicarakannya. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Jize serius. Baiklah, Jize, Yaner dan aku tidak salah tentangmu, ayo kita kalahkan dia. Nada bicara Song Xingguo dipenuhi kegembiraan. Akan lebih baik jika Jize Ken bisa mengambil tindakan. Bab 147. Xiao Chen, di mana senjatamu? Jize, memegang pedang bayangan ilahi, bertanya pada Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau orang dewasa melawan anak kecil, mereka tidak akan pakai pedang dan pisau, kan? Jadi, tidak perlu pakai senjata untuk melawanmu. Apakah kamu meremehkanku? Jize sedikit marah. Xiao Chen benar-benar membandingkannya dengan seorang anak kecil dan meremehkan penggunaan senjata. Meskipun kamu sangat termotivasi sekarang, kemampuanmu terbatas. Apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Chen, kamu terlalu sombong. Jize berteriak keras, energi sejatinya mengalir, dia mengayunkan pedang bayangan ilahi, dan menusuk Xiao Chen dengan gerakan pedang. Namun Xiao Chen bersikap tenang dan kalem, langkahnya ringan dan lincah. Sekalipun jurus pedang Jize sangat hebat, dia tidak dapat mencapai sasarannya sedikitpun. Gaya pedang hantu. Tingkat keterampilan Jize meningkat 3 poin, gerakan pedangnya terus berubah, yang asli dan yang palsu hidup berdampingan. Melihat ini, Xiao Chen mundur dan menghindari serangan itu. Tertawa. Energi pedang yang tak tertandingi merobek tanah tempat Xiao Chen sebelumnya berdiri. Semua orang terkejut. Jika Xiao Chen ragu sedetik pun, ia pasti sudah terbelah dua oleh energi pedang. Kekuatan Jize sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dalam daftar peringkat, Xiao Chen hanya bisa menghindarinya. Lagi pula, pedang bayangan ilahi adalah pedang ilahi langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dari segi ketajaman, pedang itu bahkan lebih tajam daripada pedang anggur ungu milik Luo Qing. Jika Xiao Chen bertarung dengan tangan kosong, dia pasti akan kalah. Siapa yang bisa disalahkan untuk itu? Dia sombong dan bilang tidak perlu pakai senjata. Semua orang tidak optimis terhadap Xiao Chen. Dilihat dari beberapa gerakan yang baru saja mereka lakukan, Xiao Chen benar-benar ditekan oleh Jize, dan hanya mampu bertarung dengan Jize dengan mengandalkan gerakan tubuhnya yang cerdas. Xiao Chen, Lin Xuanying dan Ning Zilan tak kuasa menahan keringat dingin. Xiao Chen,
Kamu seharusnya lebih dari sekadar level ini, mengapa kamu tidak melawan? Jize menatap langsung ke arah Xiao Chen dan berkata, saya hanya ingin mengklarifikasi sebuah pertanyaan. Ada masalah apa? Tanya Jize. Apakah kau benar-benar menyerangku karena aturan grup elang? Tanya Xiao Chen dengan tenang, atau kau menyalahkanku karena telah menyakiti pacarmu? Mendengar ini, Jize tetap diam. Mungkin, itu juga semacam default. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya Song Yan, Jize sudah bersamanya sejak lama. Adapun Xiao Chen dan Ning Zilan, mereka hanya kenalan biasa. Jize tahu dengan jelas apa yang lebih penting. Jadi alasan mereka menyerang Xiao Chen adalah, di satu sisi, karena Xiao Chen telah membunuh seseorang. Di sisi lain, dia berpikir Xiao Chen terlalu keras pada Song Yan. Dia akan mengambil tindakan untuk alasan publik dan pribadi. Xiao Chen, tak perlu bicara lagi. Apapun alasanku, kau harus mengalahkanku. Kalau tidak, kau tak akan bisa meninggalkan keluarga Song hari ini. Jize tidak ingin khawatir tentang apapun lagi dan menyembunyikan pedang bayangan ilahi di tangannya di belakang punggungnya. Dewa itu telah menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, sosok Jize melompat dan menghilang dari tempatnya. Di mana orang ini? Beberapa orang terkejut dan melihat sekeliling. Tempat pertemuan keluarga Song tidaklah kecil, tetapi jika dilihat-lihat, ukurannya hanya sebesar ini. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup bisa hilang dari pandangan begitu banyak orang? Jangan kaget. Ini adalah keahlian unik Jize. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan penjaga gerbang peringkat Feng Yun saat itu dan dengan demikian masuk dalam peringkat Feng Yun. Ya, aku juga melihatnya. Gerakan ini sangat cepat. Saat lawan sempat bereaksi, dia sudah kalah. Kali ini Xiao Chen tidak punya cara untuk menghindar, karena tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat menghindari gerakan ini. Semua orang menahan napas, diam-diam menunggu saat yang menentukan. Pedang mengendalikan gelombang langit. Tiba-tiba, suara keras mengguncang seluruh tempat itu. Orang-orang terkejut melihat bahwa di langit di mana Xiao Chen berdiri, kilatan cahaya pedang yang membawa kekuatan dahsyat turun langsung seperti meteorit yang jatuh. Memanggil. Kekuatan dan kecepatan cahaya pedang berjalan beriringan dan tiba dalam sekejap. Tepat ketika orang-orang mengira Xiao Chen pasti gagal, kejadian mengejutkan terjadi. Dentang. Cahaya pedang yang jatuh itu bertemu dengan kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Meskipun Xiao Chen jelas sangat dekat, ia tidak dapat menembusnya sama sekali dan tidak dapat melukainya sama sekali. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan santai meraih cahaya pedang di tangannya. Cahaya itu menghilang, seolah penyamarannya terbongkar, dan pedang bayangan ilahi menampakkan wujud aslinya. Apa? Dengan teriakan tak percaya, sosok Jize juga muncul dan terekspos ke pandangan orang-orang. Jize, kau benar-benar kasus yang tidak ada harapan. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Xiao Chen bahkan tidak mendongak ke arah Jize, tetapi malah menamparkan balik dengan kekuatan sekuat guntur. Peng! Jize terbang dengan pedangnya. Bagaimana mungkin? Hasil ini membuat semua orang tercengang. Bukankah Xiao Chen hanya bisa membela diri sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jize menggunakan keahliannya yang terkenal, tetapi Xiao Chen memecahkannya dengan mudah. Dia mengalahkan Jize dengan satu gerakan. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya dia masuk dalam daftar petarung terbaik. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Dia bukan dari Yanjing. Yah, mungkin saja dia adalah seorang jenius yang belum pernah muncul di tempat seperti Dragon City atau Magic City. Setelah pertempuran hari ini, dia menjadi terkenal. Kita bahas dulu keluarga Song. Sekalipun dia punya kekuatan untuk masuk daftar, dia belum cukup untuk mengguncang keluarga Song. Oh, masa muda penuh dengan semangat. Jize adalah pacar Song Yan, jadi Song Xingguo secara alami sangat jelas tentang kekuatan Jize. Pada saat ini, ketika dia melihat Xiao Chen mengalahkan Jize dengan satu gerakan, dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia tentu akan bersikap ramah terhadap seorang jenius seperti Xiao Chen. Tapi sekarang, Xiao Chen jelas-jelas menginjak-injak martabat keluarga Songnya. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi ini? Tiga tetua, bantu aku mengalahkannya. Kata Song Xingguo kepada ketiga pendeta itu. Apakah kita masih perlu mengambil tindakan? Saya sudah tua sekarang, saya benar-benar tidak ingin berkelahi dan membunuh. Anak kecil, tidak bisakah kamu diam saja dan biarkan kami menghabiskan masa tua kami dengan damai? Ketiga lelaki tua itu bersikap santai, tetapi aura yang mereka kerahkan sangat mengerikan, dan pada saat yang sama mereka mengunci Xiao Chen. Xiao Chen tidak takut, bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Berhenti. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh, dan sekelompok orang bergegas masuk ke tempat pertemuan keluarga Song untuk menjaga ketertiban. Orang-orang dari kelompok elang. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Tegasnya, Jize hanya dapat dianggap setengah anggota Eagle Group, bukan anggota biasa Eagle Group, jadi dalam arti tertentu ia tidak dapat mewakili apapun.
Namun kini, dengan absennya tim elang reguler, situasinya berbeda. Karena kelompok elang bagi para pejuang adalah seperti polisi bagi rakyat biasa. Mungkin tidak semua orang di kelompok elang sangat kuat, tetapi mereka merupakan pencegah dan pengekang. Beranikah orang biasa menghadapi polisi? Kakek. Lin Xuanying merasa situasinya tidak baik. Xiao Chen adalah orang pertama yang membunuh, yang melanggar aturan grup elang. Apapun alasannya, Xiao Chen akan terlihat sangat pasif. Mari kita lihat dulu. Lin Xingcheng tampak serius. Sebagai dokter ajaib, tentu saja ia memiliki banyak koneksi di Yanjing, itulah sebabnya keluarga Song tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Namun, Eagle Team adalah organisasi penegakan hukum, tidak ada hubungan antar manusia dan tidak ada wajah yang bisa digunakan. Ketua Tim Zhang, Anda datang tepat waktu. Song Xingguo melangkah ke arah pria yang memimpin kelompok elang. Song Xingguo, apa yang kau lakukan? Tanya Zhang Chaiwei tegas. Ketua Tim Zhang sangat bijaksana. Anak ini telah membunuh orang-orang tanpa ampun di keluarga Songku dan telah mengabaikan hukum. Aku akan menghukumnya dengan berat. Kata Song Xingguo sambil menunjuk Xiao Chen. Zhang Chaiwei melirik Xiao Chen, matanya sedikit berkedip, tetapi dia bertanya dengan tenang, benarkah itu? Itu benar sekali. Ketua Tim Zhang bisa memastikannya dengan siapapun di tempat kejadian. Song Xingguo bersumpah. Bagus. Zhang Chaiwei secara acak menemukan seseorang di dekatnya dan berkata, ceritakan semua yang terjadi. Ingat, jangan lewatkan detail apapun. Ya. Pria itu tidak berani menyembunyikannya dan menceritakan kisah pertengkaran antara Song Yan dan Ji Ze, bagaimana Song Yan menamparkan Ning Zilan, bagaimana Xiao Chen membela Ning Zilan, kemudian konflik antara Song Xingguo dan Xiao Chen, dan akhirnya pembunuhan Xiao Chen. Seluruh proses diceritakan kepada Zhang Chaiwei secara rinci. Song Xingguo, apakah yang dikatakannya benar? Tanya Zhang Chaiwei. Ya, itulah yang terjadi. Song Xingguo mengangguk. Zhang Chaiwei ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu, Tuan Xiao hanya bertindak membela diri dan tidak bersalah. Apa? Song Xingguo tercengang ketika mendengar ini. Bab 148. Belum lagi Song Xingguo, semua orang yang hadir juga bingung. Pembelaan yang diizinkan. Ketika tim elang menegakkan hukum, sebenarnya ada klausul tentang pembelaan diri. Ketua Tim Zhang, bagaimana ini bisa disebut membela diri? Anak itu membunuh dua pendekar bawaan keluarga Song kita di depan umum. Song Xingguo menolak untuk menerima. Zhang Chaiwei berkata dengan tenang, Song Xingguo, bukankah kau yang meminta kedua prajurit itu untuk menyerang Tuan Xiao terlebih dahulu? Kalau begitu, perlawanan Tuan Xiao tentu saja merupakan pembelaan yang sah, jadi apa salahnya? Ini. Song Xingguo hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pria bergaun panjang tiba-tiba datang dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi Song Xingguo sedikit berubah, lalu ia melirik Xiao Chen, lalu berkata kepada Zhang Chaiwei, Ketua Tim Zhang, kurasa apa yang kau katakan masuk akal. Ini semua salahku karena begitu bersemangat melindungi putriku, bukan Tuan Xiao. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut dan saling memandang. Song Xingguo tampak tidak bisa berdamai dengan Xiao Chen, mengapa dia menyerah sekarang? Hanya sedikit orang yang menemukan hakikat masalah setelah pertimbangan yang cermat. Zhang Chaiwei cukup terkenal di Yanqing. Semua orang tahu bahwa dia tidak memihak dan hampir tidak pernah memihak seseorang. Namun kali ini, Zhang Chaiwei membuat pengecualian. Terlebih lagi, Zhang Chaiwei baru saja masuk, jadi dia seharusnya tidak tahu nama Xiao Chen, tetapi dia memanggil Xiao Chen dengan Tuan Xiao. Pemimpin tim elang menggunakan panggilan kehormatan, Tuan, untuk menyapa seorang anak laki-laki. Siapa yang akan percaya jika saya katakan tidak ada cerita di baliknya? Jelaslah bahwa lelaki berjubah panjang itu baru saja memberitahukan hal ini kepada Song Xingguo, yang membuat Song Xingguo merasa ada sesuatu yang salah dan karena itu ia menyerah. Alasan Xiao Chen berani membunuh orang-orang di keluarga Song bukan karena dia muda dan sembrono, tetapi karena dia tidak takut. Mungkinkah dia dari keluarga Xiao? Song Xingguo menjadi curiga. Ada keluarga Xiao di Yanjing, yang jauh lebih unggul daripada keluarga Song dan merupakan salah satu keluarga tertua dan paling bergengsi di Tiongkok. Namun dia mengenal beberapa anggota inti keluarga Xiao, namun Xiao Chen bukan salah satunya. Lagi pula, jika dia benar-benar anggota inti keluarga Xiao, Zhang Chaiwei seharusnya tidak menggunakan gelar Tuan. Bukankah lebih tepat menggunakan gelar Tuan Muda atau Tuan Muda? Karena kepala keluarga Song telah berkata demikian, maka masalah ini berakhir di sini dan semua dendam masa lalu terhapus. Zhang Chaiwei membuat keputusan akhir. Xiao Chen juga tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, dia tidak takut meskipun keluarga Song memiliki banyak kartu truf. Namun, Zhang Chaiwei turun tangan dan ingin menjadi pembawa damai, jadi dia tidak perlu memaksakan kehendaknya terhadap keluarga Song. Ngomong-ngomong, apa rencanamu semula dengan mengumpulkan begitu banyak orang? Tanya Zhang Chaiwei. Ketua Tim Zhang, begini.
Jawab Song Xingguo, setengah bulan yang lalu, Tuan Wang Rong dan Tabib Ilahi Lin berkompetisi dalam keterampilan medis, dan Tuan Wang Rong sedikit lebih unggul, jadi saya pikir gelar Tabib Ilahi harus diwariskan kepada Tuan Wang Rong. Dr. Lin kalah dari orang lain dalam hal keterampilan medis. Tanya Zhang Chaiwei heran, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ini. Persaingan antara keduanya tidak dipublikasikan saat itu, jadi mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi kurasa Tabib Suci Lin sendiri tidak akan menyangkalnya, kan? Topiknya tampaknya kembali ke tema hari ini, dan mata orang-orang mulai tertuju pada Lin Xingcheng. Lin Xingcheng mendesah sedikit dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Lin Xuanying melangkah lebih jauh dan berkata dengan lantang, itu tidak masuk hitungan. Setengah bulan yang lalu, kakek saya menderita penyakit akut dan kondisinya kurang baik. Performanya tidak bagus. Saya rasa kita perlu bertanding lagi. Yah, aku juga pikir masalah ini sangat serius. Zhang Chaiwei berkata dengan sangat serius. Gelar Dokter Ilahi Lin belum pernah diberikan oleh siapapun, tetapi telah diakui oleh semua orang selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin mencabut gelar ini, setidaknya Anda harus meyakinkan semua orang, bukan? Menurut saya, kenapa tidak ikuti saja apa yang dikatakan Nona Lin dan biarkan Tuan Wang dan Tabib Ilahi Lin bertanding secara terbuka, dan semua orang akan menjadi jurinya. Bagaimana menurut Anda? Song Xingguo sedikit tertegun dan menatap ragu ke arah pria bergaun panjang di sebelahnya. Haha, sebenarnya, aku tahu kalau Tabib Suci Lin sedang tidak sehat saat kompetisi terakhir. Pria bergaun panjang itu tiba-tiba tertawa, tapi meski begitu, aku hanya sedikit lebih baik dari Tabib Suci Lin saat itu. Kalau kita bertanding lagi, aku yakin kemampuan medis Tabib Suci Lin pasti akan lebih baik dariku. Jadi, tidak perlu bertanding lagi. Wang mengaku kalah. Pria berjubah panjang, Wang Rong, langsung mengakui kekalahan. Tuan Wang. Song Xingguo sedikit cemas. Tuan Song, tidak perlu bicara lagi. Wang Rong memotong ucapannya dan menatapnya. Baiklah. Song Xingguo tidak punya pilihan selain menerimanya. Lin Wentian dan Lin Xuanying menghela napas lega. Mereka tidak menyangka hari ini tidak akan ada bahaya. Gelar dokter ajaib masih milik keluarga Lin mereka. Lin Xingcheng tidak begitu senang dan merasa kecewa. Xiao Chen juga agak terkejut dengan keputusan Wang Rong, tetapi karena masalahnya sudah terpecahkan, itu menghemat tenaganya. Karena Tuan Wang mengaku kalah, Dr. Lin tetap diakui sebagai dokter terbaik di Tiongkok. Upacara hari ini tidak perlu. Ayo bubar, teriak Zhang Chaiwei keras. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa masalah hari ini berakhir di sini. Meskipun mereka tidak melihat upacara penobatan dokter ajaib, mereka melihat konflik yang mendebarkan dan seorang jenius yang tidak pernah dilahirkan. Dia mengalahkan si jenius Jize dalam daftar dengan satu gerakan dan secara terbuka menantang keluarga Song, bahkan pemimpin tim Elang harus membereskan kekacauannya untuknya. Xiao Chen. Nama ini mungkin akan menjadi topik hangat untuk beberapa waktu ke depan, dan bahkan mungkin mengalahkan Shen Yixian yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian. Ayo pergi juga. Xiao Chen menyapa Lin Xingcheng, Lin Xuanying dan yang lainnya lalu berjalan keluar dari keluarga Song. Jize, kamu masih bisa jalan. Zhang Chaiwei menghampiri Jize yang sedang malu-malu. Paman Zhang, siapa dia? Jize bertanya dengan sedikit frustrasi. Aku cuma bisa bilang, kalah darinya itu wajar. Kamu nggak perlu berkecil hati. Aku akan minta seseorang untuk mengantarmu pulang. Aku masih ada urusan. Itu saja. Zhang Chaiwei meminta beberapa orang dari Eagle Group untuk menjaga Jize dan kemudian meninggalkan keluarga Song. Xiao Chen, mengapa para pemimpin tim Elang tampak begitu menghormatimu? Lin Xuanying akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Xiao Chen jelas lahir di kota terpencil bernama Lanning, jadi bagaimana dia bisa memiliki latar belakang yang begitu kuat? Lin Xingcheng, Lin Wentian, dan Ning Zilan juga bingung dan menatap Xiao Chen. Tidak perlu banyak bertanya. Sudah malam, sebaiknya kau kembali dulu. Kata Xiao Chen dengan tenang. Lin Xuanying tertegun dan bertanya, apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Ada sesuatu yang harus aku urus. Mendengar ini, Lin Xingcheng berkata kepada Lin Xuanying dan yang lainnya, ayo pergi dulu dan jangan ganggu Tuan Xiao. Baiklah. Mereka berempat pergi bersama. Xiao Chen tinggal di sana sejenak, dan tiba-tiba berkata, Ketua Tim Zhang, keluar. Haha, aku tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan Xiao. Zhang Chaiwei muncul dari belakang. Xiao Chen berbalik, menatapnya, dan bertanya, kurasa kau tidak akan membantuku tanpa alasan. Pasti ada hal lain yang membutuhkan bantuanku, kan? Tuan Xiao, Anda bercanda. Hanya berdasarkan jasa Anda dalam menghancurkan sekelompok orang dari aliansi darah, bahkan jika Anda melakukan beberapa kejahatan kecil, mereka bisa diabaikan. Zhang Chaiwei berhenti sejenak, lalu berkata, tentu saja, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu hari ini. Ada apa? Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Ikuti aku.
Zhang Chaiwei melihat sekeliling sejenak, lalu berjalan menuju sebuah gang. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti Zhang Chaiwei. Setelah berbelok beberapa kali, Zhang Chaiwei baru berhenti ketika tiba di tempat terpencil. Dan di sini, sudah ada mobil hitam yang menunggu. Xiao Chen tidak mengenali model mobil itu. Dia tidak begitu familiar dengan daerah ini. Tetapi dia dapat melihat bahwa mobil itu dibuat khusus, dengan bodi yang diperpanjang dan kaca anti peluru. Orang-orang di dalam mobil itu pasti memiliki status yang luar biasa. Zhang Chaiwei berjalan cepat ke depan mobil, membungkuk hormat kepada orang-orang di dalam, dan kemudian mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Kepala, Tuan Xiao ada di sini. Bab 149. Kapten. Xiao Chen tampak sedikit aneh. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tua yang baik hati namun berwibawa berjalan turun, mendatangi Xiao Chen, dan mengulurkan tangannya dengan sopan. Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menjabatnya, lalu bertanya dengan tatapan bingung, kau ingin bertemu denganku? Meskipun ini memang pertama kalinya Xiao Chen melihat lelaki tua itu secara langsung, dia sama sekali tidak asing dengannya dan memiliki banyak sekali gambaran tentangnya dalam benaknya. Tentu saja, ini hanya gambar yang terlihat di TV. Tuan Xiao sungguh luar biasa. Baru pertama kali ini aku melihat orang setenang ini. Tuan Xiao satu-satunya di dunia. Orang tua itu tidak membual, itu memang benar. Bahkan saat dia bertemu secara pribadi dengan para Grandmaster dari alam Zhenwu, para Grandmaster itu akan memperlihatkan sedikit keterkejutan dan bersikap sangat terkendali di hadapannya. Namun Xiao Chen tidak memiliki semua itu. Seorang pemuda yang usianya kurang dari 20 tahun tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, tetapi juga memiliki kondisi pikiran yang begitu tenang. Prestasinya di masa mendatang mungkin akan lebih baik dari Duan Qingchang. Ketua Tim Zhang, silakan pergi sebentar. Ada yang ingin kubicarakan berdua saja dengan Tuan Xiao. Ini, oke. Zhang Chaiwei tampak sedikit khawatir, tetapi akhirnya mengangguk setuju dan pergi. Setelah Zhang Chaiwei pergi, lelaki tua itu berkata kepada Xiao Chen dengan nada yang sangat serius. Tuan Xiao, aku mengajakmu keluar kali ini karena aku butuh bantuanmu. Tolong setujui apapun yang terjadi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa percakapan yang akan menentukan masa depan akan terjadi di gang terpencil seperti itu. Zhang Chaiwei berdiri di luar, memperhatikan mereka berdua dari waktu ke waktu, takut kalau terjadi sesuatu. Lagi pula, kali ini sang pemimpin bertemu Xiao Chen secara langsung, dan dialah satu-satunya yang mengetahuinya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, niscaya dia akan menjadi orang berdosa selama-lamanya. Adapun apa yang ingin dibicarakan sang ketua dengan Xiao Chen, dia tidak tahu. Setelah sekitar setengah jam, keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan setelah berjabat tangan lagi, mereka mengucapkan selamat tinggal. Xiao Chen dan Zhang Chaiwei berpapasan tanpa menyapanya. Tentu saja Zhang Chaiwei tidak keberatan dan segera berlari menemui lelaki tua itu. Ketua, tidak perlu bertanya lagi, ayo kembali. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang pertemuanku dengan Tuan Xiao. Ya. Xiao Chen kembali ke keluarga Lin, dan keluarga Lin telah menunggu. Tuan Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Lin Xingcheng. Tidak apa-apa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, akan ada orang yang melindungimu di Yanjing di masa depan. Keluarga Song tidak akan pernah berani membuat rencana melawanmu lagi. Lin Xingcheng terkejut dan bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar dari keluarga Xiao itu? Keluarga Xiao yang mana? Xiao Chen bingung. Keluarga Xiao adalah salah satu keluarga tertua di Yanjing. Setelah dipikir-pikir, kurasa kau hanya bisa memiliki kekuatan sebesar itu jika kau berasal dari keluarga Xiao itu. Mendengar ini, Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao yang kau sebutkan. Ini. Lin Xingcheng berhenti sejenak dan bertanya, lalu siapa yang kau maksud ketika kau mengatakan seseorang akan melindungi kita? Identitasnya agak tabu bagi orang biasa, kau tak perlu tahu. Pokoknya, dengan perlindungannya, keluarga Linmu bisa tenang. Karena Xiao Chen menyetujui permintaan pihak lain, dia tentu akan meminta sejumlah kekuatan yang sesuai. Ini adalah kerjasama pertukaran yang setara. Setelah tinggal di rumah keluarga Lin selama 2 hari, Xiao Chen berpikir sudah waktunya untuk pergi. Namun saat hendak mengucapkan selamat tinggal hari itu, dia mendapati Lin Xuanying tengah menuntun seorang gadis berpakaian hitam ke halaman. Del, Xiao Chen memanggil mereka. Dia menemukan bahwa gadis itu tidak lain adalah gadis pedang iblis di Gunung Beiling. Gadis itu tadinya tidak berekspresi dan tidak bernyawa, tetapi saat dia melihat Xiao Chen, ekspresinya tampak sedikit rileks dan dia segera berjalan ke sisi Xiao Chen. Ia masih terdiam, atau mungkin ia tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Ia hanya berdiri diam di samping Xiao Chen, menatapnya dengan mata hitamnya yang besar. Hah, dia kenal kamu. Lin Xuanying terkejut. Kurasa kita saling kenal. Tanya Xiao Chen, bagaimana kau menemukannya?
Lin Xuanying berkata, saya menemukannya kemarin. Dia berjongkok di luar tanpa berkata apa-apa. Saya khawatir dia kelaparan, jadi saya membawanya masuk dan menyiapkan sesuatu untuknya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Gunung Beiling cukup jauh dari Yanjing. Gadis ini bahkan tidak bisa mandiri. Dia bahkan mungkin tidak tahu arah. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke Yanjing dan muncul di luar keluarga Lin? Apakah dia mencariku? Xiao Chen merenung dalam hati. Kalau begitu, informasi apa yang dia gunakan untuk melacakku? Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan aneh. Mustahil bagi gadis itu untuk memiliki kesadaran ilahi. Selain itu, bahkan jika seorang kultivator melacaknya dengan indera spiritualnya, dia seharusnya tidak menyadarinya. Bawa dia makan sesuatu dan bantu dia mandi dulu. Kata Xiao Chen kepada Lin Xuanying. Bagus. Lin Xuanying berjalan mendekat dan mencoba memegang tangan gadis itu. Namun gadis itu bereaksi cepat, menghindarinya, bersembunyi di belakang Xiao Chen, dan menarik ujung pakaian Xiao Chen. Ini, Lin Xuanying membuat ekspresi tak berdaya. Lupakan saja, aku akan pergi bersamamu. Meskipun Xiao Chen tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran gadis itu, mungkin setelah kematian kuno Yoshiko, gadis itu tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Dia hanya mengenali dirinya sendiri. Benar saja, kemanapun Xiao Chen pergi, gadis itu mengikutinya. Lin Xuanying meminta juru masak untuk menyiapkan makanan, lalu dia dan Xiao Chen menemani gadis itu makan. Gadis itu jelas sudah lapar sejak lama dan makan dengan lahap. Lin Xuanying tampak tertekan dan bertanya pada Xiao Chen, apakah dia? Sedikit. Xiao Chen berkata dengan tenang, dia tidak bodoh, dia jauh lebih pintar darimu. Tidak mungkin. Lin Xuanying melirik gadis itu dan berkata dengan tak percaya, dia bahkan tidak bisa bicara. Apakah kamu bisa berbicara saat lahir? Tanya Xiao Chen balik. Lin Xuanying tertegun dan bertanya, maksudmu tidak ada yang mengajarinya? Bukan hanya karena tidak ada yang mengajarinya. Dia telah melalui pengalaman yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Apa yang telah terjadi? Contohnya, subjek uji, tes. Lin Xuanying terkejut. Siapa yang begitu kejam sampai-sampai menjadikan anak kecil sebagai subjek eksperimen? Xiao Chen, kenapa kau tidak menerimanya? Dia sepertinya menganggapmu seperti saudara. Kata Lin Xuanying setelah berpikir sejenak. Xiao Chen merenung sejenak. Kalau dulu, dia pasti tidak akan terpikir untuk mengasuh gadis itu, tapi dia menyetujui permintaan lelaki tua itu karena dia butuh seseorang. Hati gadis itu kosong seperti selembar kertas. Jika dia dibimbing, dia bisa menjadi penolongnya di masa depan. Tolong bantu dia memilih nama. Kata Xiao Chen kepada Lin Xuanying. Ketika Lin Xuanying mendengar ini, dia tahu bahwa Xiao Chen berencana untuk menerima gadis itu, dan dia pun gembira. Soal namanya. Nama belakangnya Xiao seperti namamu, Xiao. Bagaimana dengan Xiao Yingsui? Xiao Yingsui. Gumam Xiao Chen, lalu mengangguk dan berkata, nama yang bagus. Tentu saja. Aku cukup pandai memberi nama, tidak seperti ayah dan kakekku yang memberiku nama Lin Xiao Juan, yang kedengarannya kurang bagus. Kemudian, aku mengganti namaku menjadi Lin Xuanying. Apakah Lin Xiao Juan tidak baik? Menurutku dia baik. Kata Xiao Chen serius. Apa bagusnya? Cuma agak norak, ya. Lin Xuanying memutar matanya. Xiao Chen terlalu malas untuk berdebat dengannya dan berkata kepadanya, pergi rebus air dulu dan bantu Yingsui mandi. Saya punya kamar mandi dengan pancuran di rumah, jadi saya bisa langsung mendapatkan air panas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin seember besar air panas, bukan mandi. Oh, baiklah, aku akan bersiap. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Xiao Chen, Lin Xuanying tetap melakukan apa yang dimintanya. Segera, Lin Xuanying menyiapkan segalanya dan membawa Xiao Yingsui ke kamar mandi. Xiao Chen, mengapa kamu ikut? Lin Xuanying merasa malu. Xiao Chen berkata dengan tenang, kamu keluar, aku akan membantunya mandi. Apa? Lin Xuanying mengira dia salah dengar. Meskipun Xiao Yingsui masih muda, usianya sudah 13 atau 14 tahun. Apa dia tidak mengerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada banyak barang-barang lain di tubuhnya, aku ingin membantunya menyingkirkannya. Belikan dia baju-baju, jangan yang mahal-mahal, yang sederhana saja. Oh, baiklah. Lin Xuanying berjalan keluar dengan enggan, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Chen tidak akan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang buruk, kan? Bab 150. Meskipun sulit berkomunikasi dengan Xiao Yingsui untuk saat ini, Xiao Yingsui masih dapat memahami beberapa instruksi Xiao Chen. Xiao Chen memintanya untuk melepas pakaiannya dan masuk ke dalam tong kayu. Ia melakukannya tanpa ragu, tanpa rasa malu atau tidak pantas. Kamu sangat penurut. Xiao Chen tersenyum penuh arti. Kesetiaan dan kepatuhan mungkin adalah dua kualitas yang paling sulit ditemukan di dunia ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkannya. Prosesnya mungkin agak sulit, bersabarlah.
Xiao Chen berkata sambil mengeluarkan sebotol ramuan. Xiao Yingsui tampak kusam, dengan sedikit keraguan di mata gelapnya, seolah-olah dia tidak mengerti. Itu saja. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, membuka botol, dan menuangkan ramuan ke dalam air panas di tong kayu. Tak lama kemudian, ramuan itu mulai mendidih dan mengeluarkan banyak uap panas. Tetapi yang sedikit mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa Xiao Yingsui tampaknya tidak tergerak dan ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Begitu ya, fisikmu beda dengan orang biasa. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi Xiao Yingsui, dan jejak energi spiritual mengalir. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yingsui. Jika kekuatan itu meledak, itu akan cukup untuk bersaing dengan para jenius dalam daftar. Sejujurnya, dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Xiao Yingsui. Tetapi menangkap kenangan itu berbahaya bagi jiwa, jadi Xiao Chen tidak akan menggunakan teknik pencarian jiwa pada Xiao Yingsui. Lagi pula, kenangan itu mungkin yang paling menyakiti Xiao Yingsui. Memutarnya lagi akan terlalu kejam. Lebih baik membiarkannya tersegel selamanya. Ambil ini. Xiao Chen memasukkan pil pembersih sumsum ke dalam mulut Xiao Yingsui. Xiao Yingsui bekerja sama dengan membuka mulutnya dan menelannya. Jalan kekaisaran kembali ke asal. Xiao Chen menggunakan teknik transformasi kekaisaran untuk membantu Xiao Yingsui mencerna pil pembersih sumsum sambil membersihkan puing-puing berbahaya di tubuhnya. Sebagian besar serpihan ini adalah zat kimia tak dikenal yang berbahaya bagi tubuh. Ketika Lin Xuanying kembali, sesi Xiao Chen baru saja selesai. Haruskah kita mencuci baju yang baru kita beli? Sepertinya banyak bahan kimianya. Tanya Lin Xuanying cemas, kenapa kamu tidak pakai bajuku dulu? Tidak perlu. Xiao Chen memilih pakaian tersebut, mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan membuat gerakan spiritual untuk menyeka semua bahan kimia pada pakaian tersebut. Hei, baunya sepertinya sudah hilang, apa yang baru saja kamu lakukan? Lin Xuanying mengendus pakaian itu dan merasakannya ajaib. Apa yang digunakan Xiao Chen tidak terlihat seperti seni bela diri, melainkan jauh lebih ajaib daripada seni bela diri. Hanya beberapa mantra sederhana. Xiao Chen berkata dengan santai. Kebanyakan praktisi mengetahui trik kecil ini, yang dapat menghemat banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan mereka untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Lin Xuanying tahu misteri Xiao Chen, jadi dia tidak banyak bertanya. Dia membantu Xiao Yingsui berganti pakaian, menyisir rambutnya, dan sedikit mendandaninya. Xiao Yingsui benar-benar bisa dianggap cantik, dan bahkan Lin Xuanying pun kagum padanya. Namun, Xiao Yingsui sama sekali tidak peduli dengan pujiannya, dan selalu tampak seperti tidak ingin ada orang yang mendekatinya, tetapi dia berinisiatif untuk tetap bersama Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa Xiao Yingsui terlalu pendiam. Bukannya dia tidak punya suka, duka, atau kebahagiaan, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Situasi ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat, jadi saya hanya bisa mengajarinya secara perlahan. Nona Lin, saya berencana membawa Yingsui pergi dari Yanjing. Tolong beritahu kakekmu, dan saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Begitu tiba-tiba, Lin Xuanying masih berpikir untuk meminta Xiao Chen mengajarinya keterampilan medis, tetapi tampaknya ini tidak akan berhasil. Ada beberapa hal yang harus aku urus, itu saja, sampai jumpa suatu hari nanti. Xiao Chen tidak suka berpanjang-panjang, jadi dia langsung membawa Xiao Yingsui pergi. Sebelum pergi, Xiao Chen mengirim pesan kepada Cao Yansui, memintanya untuk membawa rubah kecil ke Villa Gunung Mingyue di Provinsi Jiangnan. Keesokan harinya, Xiao Chen dan Cao Yansui bertemu di villa. Tuan, jadi Anda punya villa semewah ini. Cao Yansui berpikir bahwa villa tempat tinggalnya beberapa lantai lebih rendah dari villa ini. Jika kau suka, kau bisa pindah ke sini. Saya belum lulus, apa yang harus saya lakukan dengan studi saya? Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, jangan pergi ke sekolah di masa depan, berlatihlah dengan giat, apakah kamu sudah berlatih serangkaian latihan yang aku ajarkan terakhir kali? Aku memang berlatih, tapi teknik itu benar-benar sulit dipahami. Kata Cao Yansui dengan kesal. Awalnya akan sedikit sulit, jadi kamu dan Yingsui akan berlatih bersama selama ini, dan aku akan mengajarimu secara pribadi. Yingsui, apakah itu dia? Cao Yansui memandang Xiao Yingsui yang berdiri di belakang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Yingsui, seperti dirinya, memiliki karakter, Sui, dalam namanya. Ya, dia agak pendiam dan tidak bisa bicara. Kamu harus lebih banyak mengajarinya. Tidak masalah. Cao Yansui langsung setuju. Pada saat ini, Xiao Chen melirik rubah kecil yang meringkuk di pelukan Cao Yansui. Sepertinya rubah itu sudah benar-benar akrab dengan Cao Yansui, atau mungkin masih marah pada Xiao Chen dan mengabaikannya. Tunggu. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan sebuah pisau dan mangkuk muncul di tangannya. Rubah kecil itu mencium bahaya dan bulunya langsung berdiri. Ia mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Cao Yansui terlebih dahulu. Guru, apakah Anda akan membuatnya berdarah lagi? Tentu saja,
Aku tidak melakukannya terakhir kali. Kali ini Xiao Chen bergerak cepat. Dengan sekali goresan, luka muncul di pergelangan kaki rubah kecil itu, dan darah terus mengalir keluar. Rubah kecil itu menjerit kesakitan. Meskipun Cao Yansui merasa tertekan, ia tidak berani menentang Xiao Chen. Ia hanya bisa memeluknya dan mengelus bulunya dengan lembut untuk menenangkannya. Ketika hampir selesai, Xiao Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghentikan pendarahan dari luka rubah kecil itu, lalu mengeluarkan 2 pil dan menempelkannya ke mulut rubah kecil itu. Itu hadiah untukmu. Rubah kecil itu mengendusnya tanpa sadar, lalu membuka mulutnya dan menelannya dengan gembira, seperti anak kecil yang melihat permen. Pil yang disempurnakan oleh Xiao Chen semuanya mengandung kekuatan spiritualnya sendiri dan berkualitas tinggi. Ramuan itu tidak diragukan lagi lebih menarik bagi rubah kecil daripada energi spiritual. Panggilan itu. Setelah rubah kecil itu selesai makan, ia melompat ke Xiao Chen dan meminta makanan, seolah-olah ia benar-benar lupa apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen padanya. Tidak lagi. Tidak mudah bagiku untuk memurnikan pil. Apa kau benar-benar berpikir itu permen? Xiao Chen melemparkan rubah kecil itu ke Cao Yansui dan berbalik untuk memasuki villa. Jika di dunia kultivasi, ia bisa saja memberikan pil itu kepada rubah kecil sebagai permen. Namun, kondisi di bumi terlalu buruk, jadi ia harus menghemat pil. Kota Lanning. Xia Mingfeng sedang dalam suasana hati yang sangat baik akhir-akhir ini. Karirnya berjalan lancar dan bisa dibilang ia sedang menikmati hidupnya. Meskipun keluarga Xia gagal menjadi salah satu dari 5 keluarga kecil, banyak orang tahu bahwa keluarga Xia dan Xiao Chen memiliki hubungan dekat, jadi mereka tentu ingin memiliki hubungan baik dengan keluarga Xia. Oleh karena itu, Xia Group baru-baru ini menjadi perusahaan yang populer di kota Lanning dan bahkan provinsi Jiangnan. Hari itu, Xia Mingfeng baru saja keluar dari perusahaan ketika sebuah Mercedes mewah berhenti di depannya. Tuan Xia, apa kabar? Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berusia 40-an dan seorang pria tua berusia 60-an keluar dari mobil. Mereka sepertinya mengenal Xia Mingfeng. Xia Mingfeng menatap mereka berdua dengan tatapan bingung. Dia jelas tidak mengenal lelaki berusia 60 tahun itu, tetapi dia tampak cukup familiar. Haha, Tuan Xia, kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Apa Anda benar-benar tidak punya kesan sedikit pun tentang saya? Kata pria itu sambil tersenyum. Xia Mingfeng berpikir lama, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia bertanya dengan kaget, Anda Tuan Ye dari tahun itu. Sepertinya Tuan Xia tidak pelupa. Tuan Ye, bukankah Anda bilang Anda tidak akan pernah datang ke kota Lanning? Kenapa Anda tiba-tiba? Pria itu menghela napas dan berkata, kita tidak punya pilihan selain membawa kita menemui Yu Fei. Bersambung.